Salam jumpa pemirsa Dayak TV, Titik Temu kembali hadir di hadapan Anda yang akan menjawab titik solusi dari setiap permasalahan yang ada. Bersama saya Sri Rahayu, inilah Titik Temu selengkapnya. Pemirsa, kali ini kita akan membawakan tema dialog peran Forum Kebangsaan Ormas dan Paguyuban dan peran Asosiasi Bawidaya Kalimantan Tengah dalam menjaga situasi Kamtibnas yang kondusif pasca aksi unjuk rasa besar di Jakarta, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber menarik, yaitu dari Forum Kebangsaan. Selamat siang Bapak Adi dan Ibu Hajah Dina. Selamat siang. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu pada sore hari ini? Baik. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa pasca aksi unjuk rasa besar, biasanya suasana di masyarakat bisa ikut terpengaruh. Ada yang khawatir, ada juga yang bingung, bahkan kadang muncul informasi yang simpang siur. Nah, di sini tentu peran Ormas, Paguyuban maupun komunitas Dayak menjadi sangat penting untuk menjaga kedamaian, persatuan, serta mencegah hal-hal yang bisa memecah belah kita. Baik, Bapak Ibu, saya akan bersama dengan Bang Adi ya, biar lebih akrab saya panggil Bang Adi. Biasa Bang Adi dipanggil. Iya, terima kasih. Bang Adi, dengan pertanyaan pertama, kalau kita mendengar istilah Forum Kebangsaan Ormas dan Paguyuban, mungkin sebagian masyarakat masih bertanya-tanya sebenarnya forum apa sih ini Bang? Boleh dijelaskan agar kita bisa mengetahui lebih lanjut? Oke, terima kasih. Forum Kebangsaan Ormas dan Paguyuban Kalimantan Tengah itu adalah sebuah wadah silaturahmi, wadah komunikasi dari seluruh ormas, paguyuban, kerukunan, juga ormas itu terbagi dari ormas nasional dan ormas kedaerahan juga. Nah, kita sepakat membentuk forum. Sampai saat ini bergabung sekitar 80-an ormas paguyuban. Nah, ini diinisiasi awalnya dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Terbentuknya ini adalah guna membantu pihak Polda dalam turut menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Tengah. Wah, berarti memang forum ini sudah lumayan besar di Provinsi Kalimantan Tengah ya Bang? Iya, lumayan besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini tercetus cikal bakalnya dari 2019 sampai sekarang. Mulai dari tahun 2019 hingga 2025, lumayan lah. Dari kepemimpinan Pak Dedi, Kapolda Kalimantan Tengah, dan sekarang beliau menjadi Wakapolri ya. Terus terbentuk secara permanen oleh Bu Wakapolda, Bu Ida, zaman Bu Ida, baru sampai sekarang berkembang. Luar biasa sekali. Bapak, dengan pertanyaan selanjutnya, setelah kita melihat aksi unjuk rasa besar di Jakarta, biasanya suasana daerah juga ikut terpengaruh. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri, bagaimana suasana yang dirasakan? Apakah dampaknya langsung atau justru tetap tenang berkat kerjasama dari berbagai pihak? Ya, yang pasti karena kita di forum itu punya tujuan yang sama untuk menjaga kedamaian, ketertiban, keamanan di Kalimantan Tengah. Hal-hal seperti ini tentu beredar di media sosial ya. Tentu informasi itu sangat cepat. Nah, ini pasti menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai forum bisa turut serta membantu pemerintah, khususnya membantu aparat kepolisian dalam menjaga ketentraman ini. Ya, kita berupaya bagaimana ini bisa kita cegah sehingga tidak menyebar luas informasi-informasi yang kita tanyakan kebenarannya ya, menjadi tanda tanya. Tetapi yang namanya informasi ini kan yang orang tidak ngelihat benar apa salahnya, yang penting viral apa tidak. Jadi terlalu banyak bumbunya lah kita bilang kan, dari sebuah resep itu terlalu banyak bumbu sehingga kita khawatir ini akan bisa memecah belah persatuan di Kalimantan Tengah. Bahkan selalu sering ujung-ujungnya dibenturkan dengan SARA. Nah, kita di forum itu sudah mengantisipasi hal-hal tersebut. Makanya kemarin di setiap ormas di Paguyuban, mereka kita minta tolong bikin himbauan, ajakan minimal teman-teman kerukunan Paguyuban menjaga warganya supaya tidak terlibat yang lebih anarkis kayak gitu. Karena warga di Paguyuban dan kerukunan itu juga tidak semua yang dewasa, pasti ada pelajar mahasiswanya. Ini kan aksinya kebanyakan dimotori oleh mahasiswa kan. Nah, kita berharap dengan peran Forum Kebangsaan kemarin turut memberikan
himbauan kepada masyarakat, kepada kerukunan warganya masing-masing untuk tetap menjaga kedamaian, ketertiban. Unjuk rasa boleh, tapi ada sesuai aturan, sesuai prosedur, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Baik, berarti memang pada saat aksi unjuk rasa kemarin peran Forum Kebangsaan ini begitu besar untuk menggaungkan agar melaksanakan aksi secara damai ya, Bang Adi. Kita tidak merasa begitu besar ya peran kita, tapi kita sebagai warga negara, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah yang betul. berorganisasi merasa punya kewajiban untuk sama-sama menjaga. Terutama kita tetap mendukung visi misi dan program Pak Gubernur, juga kita mendukung kepolisian daerah dalam menjaga keamanan ketertiban di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Bang Adi. Saya akan bertanya kepada Ibu Dina selaku Ketua Asosiasi Bawidaya Kalimantan Tengah. Ibu, menurut pandangan Ibu, bagaimana kondisi di Kalimantan Tengah kemarin? Terima kasih. Saya selaku Ketua Asosiasi Bawidaya Budaya dan Pariwisata Kalimantan Tengah yang sudah 9 tahun ya berdiri di Kalteng. Kalau kita melihat dari kacamata kita selaku perempuan ya, di Kalimantan Tengah ini kelihatannya adem, damai aja, bagus, berjalan bagus aja. Pasca kemarin waktu ada demo, memang kita menganjurkan untuk para pemuda, mahasiswa agar bisa menjaga diri, jauhkan dari, silahkan menyampaikan aspirasi mereka masing-masing, itu hak dan mereka. Artinya jangan melakukan hal seperti radikalisme, dan ibaratnya yang lain-lain, misalnya pakai kekerasan, lakukanlah itu dengan menyuarakan aspirasi mereka. Jadi seperti itu. Baik, berarti kita boleh untuk menyuarakan aspirasi kita, namun kita harus menyuarakan dengan damai agar Kalimantan Tengah juga dengan suasana yang tenang dan damai. Baik, saya akan menanyakan kembali Bang Adi. Bang Adi, untuk peran Ormas dan Paguyuban ini biasanya apa aja sih Bang, dan bagaimana biar suasana tetap tenang? Ya, seperti awal bahwa Ormas dan Paguyuban ini berperan itu turut menjaga keamanan ketertiban di wilayah Kalimantan Tengah, juga turut mendukung program visi misi yang dilakukan oleh Gubernur. Nah, kita di sini untuk menjaga suasana tetap tenang, yaitu masing-masing kita minimal ya menghimbau kepada forum, pada Ormas dan Paguyuban yang ada di Forum Kebangsaan untuk sama-sama menjaga ketertiban. Teman-teman di Ormas dan di Paguyuban itu mereka bisa menghimbau ke anggota masing-masing. Jadi kita tuh saling ketertular lah, memberikan informasi kepada Ormas dan Paguyuban, ini situasi di wilayah kita seperti ini, pencegahannya seperti ini, tolong kepada teman-teman segera antisipasi hal-hal ini supaya tidak melebar. Ada satu contoh ya, contoh kemarin maraknya demo dari Persatuan Supir angkutan yang dari Jawa Timur ya. Kan sempat heboh kemarin kan, mereka memprotes Pak Gubernur kan, bahkan sedikit dalam tanda kutip mengancam Pak Gubernur kan untuk menghentikan aktivitas angkutan. Nah, karena itu selalu dianggap di masyarakat meresahkan, membawa nama daerah. Nah, kita minta tolong kepada teman-teman Paguyuban yang satu daerah dengan mereka untuk menghimbau kelompok tersebut untuk meredam dan tidak memperluas aksi mereka. Ya, akhirnya ketika diberi pengertian, ya mereka akhirnya menyadari kesalahan kekeliruan mereka dan mereka menyatakan permintaan maaf ke Pak Gubernur dan juga akan turut mengikuti aturan yang berlaku di Kalimantan. Itu salah satu peran kita ya setidaknya. Ada juga beberapa peran kita yang lainnya adalah perselisihan. Perselisihan rata-rata Kalimantan Tengah ini kan terlalu banyak perkebunan. Seringkali perselisihan antara perkebunan dengan masyarakat setempat. Nah, tidak jarang Forum Kebangsaan juga hadir di situ melalui ormas-ormas yang tergabung. Ada beberapa ormas yang juga melakukan pembelaan terhadap masyarakat, pendampingan terhadap masyarakat yang berselisih paham dengan perusahaan. Nah, ketika mereka melakukan aksi tersebut, koordinasi dengan kita sampaikan, kita berposisi pada sebagai penyeimbang, sebagai
mediasi antara mereka dengan perusahaan sehingga dihasilkan sebuah keputusan yang sama-sama menguntungkan. Itu bagian dari forum kita. Tapi kita tetap bersepakat dengan teman-teman selalu menjaga kedamaian di Kalimantan Tengah sesuai moto kita, bersatu, damai, dan berkah. Baik, terima kasih. Apa saja langkah yang dilakukan Forum Kebangsaan di Kalimantan Tengah agar tetap kondusif dan apa saja langkah kerjasama bersama polisi dan pemerintah? Silahkan Bang Adi. Langkah kita untuk menjaga daerah kita tetap kondusif ya sama seperti tadi adalah tetap menghimbau untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita bukan forum kebangsaannya ya yang bergerak, tapi ormas-ormas yang berada di dalam forum kebangsaan. Forum kebangsaan itu apalah artinya selama di dalamnya ada ormas paguyuban bergabung, maka forum kebangsaan itu menjadi bermanfaat. Tapi Betul. kalau ormas dan paguyubannya berjalan masing-masing ya nggak ada gunanya forum kebangsaan. Jadi kita tetap di forum kebangsaan itu selalu menjaga persatuan. Ya berbeda-beda di forum kebangsaan itu, tapi luar biasa persatuan kita. Kita bisa bilang forum kebangsaan itu miniatur Indonesia. Ya. Nah, salah satu contoh ormas yang menjaga keberagaman, Asbadata, Asbadata. Bawi Dayak ya. Iya. Kalau konotasi orang Bawi Dayak ini ya dalam satu daerah tertentu. Ternyata di Bawi Dayak itu tidak hanya perempuan berasal dari suku Dayak, banyak loh. Ada yang juga dari Sunda ya, Iya, kayak dari ada Sunda, yang dari iya, Jawa. dari Jawa Barat. Jadi saya ngelihat Asbadata ini luar biasa pemberdayaan terhadap perempuan. Selama dia warga Kalimantan Tengah di Asbadata, ayo bergabung. Saya sepakat dengan beliau, visi-misinya luar biasa gitu, visioner ke depan. Jadi tidak mengkotakkan khusus Bawi Dayak sih tidak, tapi semua yang ada di Kalimantan Tengah dicap mereka adalah Bawi Dayak. Bawi Dayak. Itu luar biasa. Baik, luar biasa sekali Asosiasi Bawi Dayak Kalimantan Tengah ini yang anggotanya terdiri dari berbagai perempuan dari berbagai suku dan ras ya Ibu. Baik, untuk Forum Kebangsaan dan Apsadata sendiri bagaimana menghadapi isu hoax atau provokasi yang hampir bikin ricuh ke belakangan ini? Ya kalau antisipasi hoax itu ya, hoax itu dari kacamata dari Forum Kebangsaan, yang pertama kita lebih menekankan kepada anggota kita, kepada ormas dan paguyuban yang tergabung di Forum Kebangsaan untuk lebih memfilter informasi-informasi yang beredar, karena kita tahu yang namanya informasi ini hampir tidak ada batasan ya. Nah, tidak ada batasan dengan kebebasan informasi sekarang. Itu kita sulit menentukan mana informasi itu kebenarannya, Ya, betul. sumbernya dari mana segala apa. Sekarang kalau saya melihatnya ya, informasi itu kalau dia viral itu dianggap sebuah pembenaran, ya kan, bahkan esensi kebenarannya itu sendiri tidak terlihat, tidak nampak kayak gitu. Jadi sehingga akhirnya kekuatan apapun kita mengcounter hal tersebut, kalau sudah informasi itu sudah menyebar sulit sekali. Jadi saya kepada teman-teman sepakat kita di Forum Kebangsaan itu untuk sama-sama memfilter, mencegah meluasnya informasi-informasi yang hal ini membahayakan. Jadi kita di grup itu ya Kak ya, Iya. ada di grup itu ada informasi masuk, itu kalau itu kebenarannya kita ragukan, udah kita hapus. Tolong ini membahayakan, nah kita hapus. Jadi teman-teman itu memahami kalau informasi dalam grup itu kita hapus sehingga mereka juga tidak menyebarluaskan ke anggota masing-masing. Nah itu mungkin sebagian kecil yang bisa kita lakukan selain memberikan edukasi kepada warga dan masyarakat. Baik, jadi memang perlunya kita memilah informasi yang beredar ya Bapak. Silakan Ibu Dina. Kalau dari kita Bawi Dayak ya, kalau menanggapi masalah hak ini, kita di grup itu kan banyak nih. Grup Bawi Dayak itu ada grup paguyuban, juga paguyuban Bawi Dayak, ada grup majelis tahlimnya juga di situ kan. Artinya ada grup sanggar juga di situ, ada grup UMKM-nya. Jadi kalau misalnya ada hak, nah komunikasilah kita dengan Forum Kebangsaan ini, terutama dengan adik kita Pak Adi, ini gimana ini, ada kok berita seperti ini. Kita tilah, kita lihat, kita teliti dulu kebenarannya. Apa ini benar apa tidak. Nah contohnya kayak kemarin tuh kan pada Rami nih, yang mau ada kartu Mabetang tuh. Nah dari ini. Sampai saya tuh ditelepon, ini benar nggak Bu, ini benar. Kita lihat dulu, jangan dilihat dulu kebenaran ininya. Kebenarannya tuh di mana. Coba dicek dulu.
takutnya kalian masuk ke situ nggak bisa keluar. Betul. Jadi kita menanggapi itu sangat teliti, misalnya jangan di-share, kalau perintah ketua jangan di-share, jangan di-share. Kalau nanti di-share nanti akan menyebar. Jadi kita cara menanggulangi hoax itu kuncinya asal salah satu tahu, kasih tahu yang satu, jangan di-share ke yang lain. Nah, itu tidak akan bisa beredar kemana-mana lagi. Baik, jadi memang perlunya kita untuk menyaring isu yang ada sebelum kita sharing hal tersebut. Saya ingin menanyakan kembali, menurut pengalaman Bapak Ibu dalam menjadi ketua asosiasi, sebetulnya tantangan apa sih yang paling berat setelah aksi besar gitu? Apa yang dihadapi di masyarakat? Tantangan besar setelah aksi kemarin, kita rasa mengalir saja ya, mengalir saja, tapi tetap kewaspadaan hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu ketertiban itu tetap jalan. Saya juga minta kepada teman-teman di Ormas untuk lebih peka terhadap situasi sosial. Juga kita selalu berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian, isu-isu apa saja yang mulai berpengaruh. Karena kita tahu secara nasional agenda demonstrasi ini masih belum berakhir. Informasinya masih belum berakhir kan, karena tuntutan mereka itu belum terpenuhi. Iya, tuntutan 17+8. 17+8 itu belum berakhir. Jadi kita coba lebih sedikit mencari informasi lah, lebih melek terhadap informasi, perkembangan di pusat bagaimana, terus dampak ke daerah itu bagaimana. Sering kita koordinasi, komunikasi, bagaimana pencegahan selanjutnya. Ya, dari koordinasi dan komunikasi itulah kita bisa menciptakan, menjaga kedamaian di Kalimantan Tengah. Contohnya demo kemarin, itu berbeda jauh dengan dari provinsi-provinsi lain. Iya, betul. Terjadi pembakaran segala apa. Di sini nggak ada, mahasiswanya santun gitu. Selama tujuan mereka terpenuhi dan diterima dengan baik, mereka juga orang-orang Kalimantan Tengah kok. Mereka juga mencintai Kalimantan Tengah, bukan untuk musuh kan. Iya. Tapi ada ganjalan yang ingin mereka sampaikan, ya wajib kita terima gitu. Jadi disitulah peran forum kebangsaan sebagai bagian dari menjembatani hal-hal seperti itu. Karena memang teman-teman organisasi pun juga mereka sangat mencintai daerah, makanya mereka melakukan aksi demonstrasi, menyampaikan aspirasi. Kita paham ya kayak demonstrasi aksi mahasiswa itu, karena saya juga bagian dari itu dulunya gitu. Jadi ngeliat gaya mereka, oh ya udah seperti ini. Tapi dalam konteks berdemonstrasi mereka masih santun, masih menghargai Palsapa Uno Petang. Itu luar biasa. Ya, keterlibatan terhadap stabilitas sosial dan politik di Kalimantan Tengah dalam menjaga keamanan serta ketertiban bagaimana, Bang Adi? Ya, kita menjaga stabilitas sosial itu yang penting ya. Ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita selalu menanamkan di forum kebangsaan bahwa kita ini berbeda. Betul. Dengan berbeda ini menjadi sumber kekuatan kita untuk bersatu, ya kan? Kalau sudah bersatu kita bisa memperoleh kedamaian, nah itu menjadi sebuah keberkahan. Kalau kita itu menjadi sebuah keberkahan, maka situasi sosial itu aman-aman saja, sudah terpenuhi ya. Nah, kalau bicara stabilitas politik, kita di forum kebangsaan itu berbagai macam fatsun politik. Ya. Forum kebangsaan tidak berpolitik, tapi ormas-ormasnya kita persilakan. Karena itu hak ormas dan paguyuban masing-masing kemana menentukan arah politik. Tapi kalau kita bicara tentang politik forum kebangsaan adalah politik bagaimana memajukan Kalimantan Tengah, mensejahterakan rakyat Kalimantan Tengah, mendukung visi-misi dan program kerja Pak Gubernur Kalimantan Tengah, dan juga turut mendukung kepolisian daerah, aparat kepolisian, aparat keamanan tentunya untuk menjaga keutuhan Kalimantan Tengah dan menjaga NKRI. Baik. Jadi memang Forum Kebangsaan dan Apsadata ini sendiri memperbolehkan anggotanya untuk berpolitik selagi itu mampu mensejahterakan masyarakat di daerahnya ya, Bapak dan Ibu. Kita menuju pertanyaan terakhir sebelum menutup perjumpaan pada hari ini. Baik, dari pengalaman Forum dan Apsadata sendiri, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil supaya masyarakat ini tetap rukun meski berbeda pandangan? Pelajaran yang bisa kita ambil supaya masyarakat tetap rukun damai, yang pertama adalah keterbukaan. Yang kedua adalah informasi. Jadi informasi yang baik dan benar itu membuat masyarakat tidak dalam bayang-bayang ketakutan. Terus yang ketiga adalah stabilitasnya ekonomi.
Stabilitas ekonomi itu harga pasar tidak terjadi lonjakan, segala kebutuhan sembako itu aman, dan tidak ada isu-isu yang membuat sesuatu itu menjadi khawatir. Nah, itu tugas pemerintah dan kita dukung bersama bagaimana hal-hal itu bisa teratasi. Jadi kita berharap peran ormas dan paguyuban baik di forum kebangsaan ataupun yang belum bergabung di forum kebangsaan, ayo sama-sama menjadi agen pemerintah untuk sama-sama memberikan informasi yang baik dan benar, memberi contoh yang baik dan benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa terayomi, terlindungi oleh pemerintah, juga berkat bantuan tugas kita sebagai ormas dan paguyuban di forum kebangsaan. Baik, jadi memang pentingnya keterbukaan, lalu kita mengantisipasi isu yang beredar, kemudian Karena juga di forum itu, Mbak, kita biasa ada pertemuan rutin. Iya. Kemarin baru pertemuan rutin Iya, kita dengan seluruh ormas. Nah, di pertemuan rutin itu kita undang pemangku kebijakan, baik dari pihak kepolisian ataupun dari lembaga lainnya. Mari kita koordinasi silaturahmi dengan Direktur Intelkam, bagaimana situasi terakhir, apa keluhan dari masyarakat, kita sampaikan ke beliau. Nah, pertemuan rutin ini biasanya dilakukan dalam berapa bulan sekali atau bagaimana? Itu Kita Bang Adi? biasanya tiap bulan. Tiap bulan ya? Biasanya di rumah kebangsaan gitu. Kita punya sekretariat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi namanya rumah kebangsaan. Itu apabila kita mau bersilaturahmi sesama ormas, kita berkumpul di situ. Tidak menutup kemungkinan juga seperti bulan depan kita ada pertemuan lagi dengan teman-teman. Ini sudah ada yang mau mengajukan dari paguyuban. Teman-teman salah satu paguyuban meminta mereka sebagai tuan rumah. Bang, nanti pertemuan bulan depan di tempat sekretariat kita aja katanya. Saya siapkan tempat pemancingan, kebetulan dia punya usaha kolam pemancingan. Baik. Jadi bisa sambil santai kita. Jadi bisa mancing sambil Jadi kita berdiskusi. tidak terlalu formal Betul. kekeluargaan. Tadi benar kata Kadina tadi bahwa silaturahmi. Jadi pertemuan per bulan itu silaturahmi. Kita di grup WA juga silaturahmi, tapi kan yang namanya silaturahmi ini tidak lengkap hanya melalui grup saja. Tapi bertemu orang itu sentuhan Bersapa, bersama, betul. ketemu itu kan luar biasa itu. Iya. Meredam, karena berbicara langsung dengan komunikasi lewat benda Bisa itu beda. Betul, karena kita bisa, Ah. karena kita bisa melihat Apresiasinya mimik wajah, bagaimana. bagaimana. Jadi itulah tadi sama seperti Asbara tadi. Yang terpenting adalah komunikasi, silaturahmi, dan saling menghormati, menghargai. Jadi memang perlunya kita untuk terus menjaga Menjaga. tali silaturahmi. Karena terpenting di teman-teman paguyuban ya. Teman-teman paguyuban dan kerukunan ini kan backgroundnya adalah saya bilang satu jalur ya. Satu jalur. Satu jalur. Misalnya kerukunan Jawa perantauan, Pawartos. Mereka kan satu komunitas saja. Satu komunitas. Nah, ketika kita ketemu dengan teman-teman kerukunan lainnya, dari Pawartos sudah menceritakan ke anggotanya, kita begini, kita begini. Jadi bahasanya kita bilang tuh informasi yang kita lakukan tuh kayak orang multi level marketing gitu. Ketuk tular dari sini ke sini ke anggota ke keluarga masing-masing. Sehingga informasi untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kerukunan itu luar biasa tersampaikan ke keluarga masing-masing. Betul. Karena memang silaturahminya juga terjaga. Iya. Karena intinya di situ kan semua ketua-ketua itu kan ibaratnya tuh sudah termasuk tokoh wanita, tokoh pemuda, nah tokoh masyarakat juga ada di situ. Nah harapan kita mungkin nanti ke depannya dengan pihak aparatur setempat ya, terutama untuk kepolisian Kapolda Kalimantan Tengah, kalau bisa nanti dalam 3 bulan sekali itu tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita juga diundang sekali-sekali dan bertatap muka langsung dengan forum kebangsaan di situ. Kami sangat menerima, welcome dan luar biasa. Kalau bisa tuh nanti powernya lebih bagus lagi kan, lebih tinggi lagi. Betul. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara pada hari ini, boleh untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada Kalimantan Tengah agar menjaga kerukunan dan kedamaian, dan terkhusus kepada Ibu Apsadata, Ibu Ketua Apsadata, Ibu Dina, mohon untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada seluruh wanita, baik itu di Kalimantan Tengah maupun di nasional. Silahkan, boleh mulai dengan Bang Adi terlebih dahulu. Perempuan. Oh, perempuan dahulu ya. Baik. Ya, aku dulu. Terima kasih Dayak TV yang hari ini sudah mengundang kami. Kami selaku Ketua Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Pariwisata Kalimantan Tengah, kita berharap agar di wilayah Indonesia ini, karena cinta kita NKRI itu harga mati, cinta kita cinta damai, kita pertahankan Republik kita ini yang sudah sekian puluh tahun merdeka. Artinya kita jaga kerukunan beragama, kita jaga kerukunan suku ras semuanya, kita hidup berdampingan, saling kasih menyayangi dan saling harga menghargai hingga terjalinlah kekeluargaan, keharmonisan dan kebersamaan. Karena NKRI itu harga mati buat kita semua. Perjuangan dengan tumpah darah kita jaga, jangan sampai runtuh negara kita Republik Indonesia ini. Mohon kepada segenap warga negara Republik Indonesia maupun wanita, laki-laki, anak-anak, nah, para mahasiswa, jagalah dan tuntunlah perjuangan kita ini. Jangan sampai hancur bumi kita. Harga mati, Indonesia tetap kita sayangi. Terima kasih. Luar biasa pesan dan kesan dari Ibu Dina. Baik, kita lanjutkan ke Bang Adi. Mohon untuk menyampaikan pesan dan kesan. Ya, terima kasih. Hari ini sangat bahagia ya bisa diundang Dayak TV di acara Titik Temu ya. Betul, Titik Temu. Pada masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini adalah bagian dari Indonesia. Ada juga yang menamakan Kalimantan Tengah ini adalah masa depan Indonesia. Kalimantan Tengah selalu dikatakan sebagai bumi Pancasila. Artinya kedamaian dan kerukunan di Kalimantan Tengah itu sudah teruji dan terbukti, maka diakui sebagai bumi Pancasila. Kalau kita ingin menjaga Kalimantan Tengah, ayo kita jaga Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia tetap utuh, tetap satu, ayo kita bersatu untuk Kalimantan Tengah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu kesan dan pesannya. Jadi pemirsa, pada hari ini Forum Kebangsaan Ormas dan Paguyuban Kalimantan Tengah sekaligus Ibu Dina selaku Ketua Apsadata, kita tentu menyuarakan untuk terus menjaga kerukunan antar umat di Kalimantan Tengah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdianor selaku Koordinator Forum Kebangsaan dan Ormas Paguyuban Kalimantan Tengah, dan juga Ibu Hajah Mulyadina M.A. Lewis selaku Ketua Asosiasi Bawi Dayak Kalimantan Tengah yang telah hadir meluangkan waktu untuk kita di studio Titik Temu kali ini. Terima kasih pemirsa di rumah yang telah menyaksikan program Titik Temu. Saya Sri Rahayu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.